keputusan gue untuk ngelaporin mereka itu udah tepat banget. Dengan kayak gini, si Karin pasti ngerasa bersalah banget tuh. Ya gue tinggal mojokin dia aja sekarang. Ya biarin juga tuh si Rifki, orang gue juga udah minta maaf, tapi dia tetap cuekin gue, diemin gue, jutekin gue. Aduh Karin. Tante? Tante? Okta. Tante masih nungguin Karin, Tan? Karin tuh nggak biasanya nggak ngabarin kayak gini, Okta. Udah, Tante nggak usah terlalu khawatir, Tan. Ini siapa tahu Karin lagi siap-siap. Kan juga buat pertandingan besok sama anak-anak lain. Iya, tapi kan Karin udah siap-siap jauh-jauh hari. Jadi kalau misalnya sebelum hari H itu biasanya Karin akan siapin mental, terus istirahat. Jadi nggak mungkin dia sibuk latihan, Okta. Tante udah coba telepon belum? Udah, Tante berkali-kali telepon dan Tante chat juga nggak di-read. Apa Tante mau aku cariin Karin sekarang? Karin telepon balik. Halo Karin, kamu di mana nak? Iya Bu, Karin lagi di kantor polisi Bu. Hah? Kamu di kantor polisi? Ada apa sih Karin? Kamu sebenarnya ngapain? Kamu ngelakuin apa sampai bisa berurusan sama polisi sih? Bu, ibu tenang aja ya. Karin nggak apa-apa kok, Karin bisa ngatasin ini semua, oke? Ini tuh cuma salah paham aja. Ya udah, kamu di kantor polisi mana? Ibu nyusul kamu ke sana sekarang. Enggak Bu, nggak usah Bu. Karin bisa ngatasin ini semua, tenang aja Ibu. Tetap ibu susulin kamu sekarang. Kamu di mana? Sherlock ya? Aduh. Karin kenapa, Tante? Karin di kantor polisi, Okta. Kamu sekarang mau kemana? Mau balik ke kontrakan, Tante mau makan? Boleh anterin Tante sebentar nggak ke kantor polisi? Boleh kok, Tante, nggak apa-apa. Udah ya, Tante. Maaf, Mbak. Mbak tadi saksi dalam kerusuhan itu kan? Bisa minta keterangannya tentang kerusuhan tersebut? Bisa Pak? Tolong dijelaskan kronologisnya, Mbak. Ya jadi tuh ceritanya gini Pak, tadi awalnya adalah Jadi, yang memulai kerusuhan tersebut adalah geng Piston. Yang terdiri dari Radit, Ardi, Maman, Delon, dan Oyek. iya Pak benar, yang membuat kerusuhan duluan itu geng Piston Pak. Bahkan tadi mereka melemparkan batu ke tempat latihan saya Pak, latihan silat. Dan di sana itu ada saksi lain kok Pak, ada Pak Saiful namanya. Dia penjaga tempat latihan silat saya. Pak, setelah Bapak dengar keterangan saya ini, teman-teman saya bisa dibebaskan kan Pak? Rifki dan yang lainnya? Iya, Mbak. Menurut keterangan dari Mbak, sudah sangat membuktikan kalau mereka tidak bersalah. Terima kasih Pak. Kalau gitu teman-teman saya boleh pulang kan Pak? Sabar dulu ya, Mbak. Kami harus memanggil orang tua mereka sebagai peringatan agar kerusuhan seperti ini tidak terulang lagi. Pak, tapi saya sama Rifki itu besok ada pertandingan silat mewakili fakultas kami Pak. Jadi mohonnya Pak, kita boleh pulang. Ya sudah, Mbak. Malam ini juga teman-teman Mbak bisa dibebaskan. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, Mbak. Mari ikut saya. Silakan. Aduh, Pak. Serem banget ini lagi selnya. Woi, Bapak, saya nggak mau di penjara, Pak. Tolong, Bapak. Aduh. Pak, tolongin, Pak. Pak, tolong dong, Pak. Pak, please, Pak. Bukain pintunya, Pak. Pak polisi. Pak. Rin, Bebasin kita. Rin, gimana, Rin? Bebasin. Bebasin. Pak. Bebasin. Saya, Pak. Pak, tolongin, Pak. Saya, Pak. Tolongin kita, Pak. Kata itu nggak bersalah, Pak. Semuanya tolong tenang. Kalian semua boleh bebas malam ini. Kecuali geng Piston. Pak, kok nggak adil kayak gitu, Pak? Pak, ini nggak adil, Pak. Kok geng kabel doang boleh keluar padahal mereka yang salahnya? Diam kamu. Diam. Kalian semua harus tanggung jawab atas semua kerusuhan yang kalian buat. Rasain kamu orang. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ini bias, Pak. Siap, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Rasain itu. Pak, makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak. Pak, makasih banyak, Pak. Kalian tunggu depan. Pak, lihat Pak, saya ditarik masalahnya. Yang masalah, benar. Yang masalah. Terima kasih ya Pak. Rin, kamu kenapa sih ngelakuin ini semua? Hah? Ini balasan kamu ke aku. Setelah apa yang udah aku lakuin buat kamu? Maksud lo apa?
Ayo. Depan aja. Duluan ya. Rin! Pak, tolong dong, Pak. Dibuka, Pak. Tolong banget, Pak. Gimana ya saya, Pak? Pak, tolongin, Pak. Sayang, kamu mau kemana sih? Kok buru-buru banget? Giska mau ke kantor polisi, Mam. Hadit ngabarin kalau dia lagi ditahan. Ih, kok bisa sih? Hadit sama teman-temannya terlibat tawuran. Aduh, nggak tahu deh, Giska bingung banget sama kelakuannya dia. Ada-ada aja pakai ditahan segala lagi sekarang. Padahal kan besok tanding. Udah, kamu tenang, tarik nafas ya, jangan panik, jangan panik. Mami temenin kamu ke kantor polisi, ya? Oke. Mami bantuin masalah yang ada di sana, oke? Iya. Tapi Mami ganti baju dulu ya. Wait. Alright. Makasih ya, Pak. Kita minta maaf banget ya, Ki. Ya, kita semua juga nggak nyangka kalau masalah ini bisa sampai ke kantor polisi. Iya. Mamai, kita juga minta maaf ya. Ini semua karena kata orang punya emosi, akhirnya ada juga terlibat dalam masalah ini. Gue capek sama kalian semua. Nggak ada yang mau nurut. Turutin aja emosi kalian terus. Kan kalian udah tahu geng limbah beracun itu kayak gimana. Sering banget kan nyari gara-gara, mancing emosi kita, sampai akhirnya tadi kejadian juga. Untung ada Karin. Kalau Karin nggak coba berusaha untuk ngebebasin kita, ngejelasin semuanya, mungkin bulan depan kita masih di sini kali. Ki, udah dong, Ki. Kan mereka ngelakuinnya juga untuk ngebela lo. Udah lah, kita balik aja. Karin. Rizky. Harus berapa kali sih saya bilang sama kamu? Jauhin anak saya. Kamu ngerti nggak? Semenjak kenal sama kamu, anak saya itu jadi berantakan. Kayak sekarang nih, berurusan sama polisi. Rifki nggak salah, Bu. Ibu salah paham, ini bukan salahnya Rifki. Kamu, Karin. Ibu nggak nyangka ibu akan sekecewa ini sama kamu hari ini. Mau sampai kapan sih kamu nggak dengerin ibu? Ini semua tuh gara-gara kamu ya, Rifki. Saya harap kamu tahu diri dan jauhin anak saya. Karena saya tahu, kamu tuh nggak pantas buat Karin. Sorry. Lo nggak apa-apa kan? Ini sebenarnya kalian ada apa sih? Ini kalian semua kenapa bisa berurusan sama kantor polisi kayak gini?